saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, dimanapun kita berada, kita diawasi oleh Tuhan. Jadi hati-hati dengan tingkah laku dan tutur kata kita, saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan, Kau menolong kami semua untuk mulai sadar bahwa dimanapun kami berada, di sana ada Tuhan memperhatikan kami. Tuhan Yesus Maha melihat, Maha mengetahui. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Markus. Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Amin. Saudara pemirsa, yang saya maksudkan tadi dalam pendahuluan, katanya ayat yang ke-41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Sudah perhatikan ke sini baik-baik. Ya. Kami di gereja juga pakai kotak persembahan. Dan supaya jemaat tidak malu, misalnya mereka mempersembahkan sedikit, maka kami pakai amplop. Tujuan hanya satu itu. Ya. Karena mereka malu mungkin, jadi mereka mempersembahkan, tidak jadi mempersembahkan. Kalau sekarang nilai uang misalnya
rata-rata itu 2.000, masih banyak di gereja kami yang memberikan 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Jadi kami pakai amplop untuk itu. Jadi saudara sekalian, di sini katanya Tuhan Yesus memperhatikan orang memberi persembahan. Jadi begitu juga kita mesti hati-hati ya. Ada banyak gereja tertentu di mana saya sedih melihat di mana jemaatnya kemudian apa? Karena di gereja itu ada kotak, banyak kotak, sumbangan ini, sumbangan itu, dan lain-lain. Kemudian ada pembangunan dan lain-lain. Jadi orang-orang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Di bawah, di gereja itu, di depan gereja itu ada orang jual permen dan jual rokok. Maka ibu-ibu itu atau bapak-bapak itu beli permen atau beli rokok supaya punya uang receh. Saudara pemirsa, ini sangat menyedihkan. Oleh karena apa dikatakan firman Tuhan tadi bahwa ibu ini yang memberikan hanya 1 duit. Ya, saya tidak tahu nilainya sekarang berapa kalau ukuran dengan uang Israel sekarang. 1 duit itu sama dengan berapa? Dulu terjemahannya ialah 70 rupiah. Saya kira sekarang tidak lagi lah 70 rupiah. Mungkin 700 rupiah, ya. Tidak juga. Karena dikatakan di sini itu adalah seluruh nafkahnya. Jadi kecil sekali dibandingkan dengan tadi ayat yang ke-41. Banyak loh. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Yang dilihat oleh Tuhan Yesus di sini yaitu mula-mula lihat hati orang. Ia mengetahui hati saudara yang memberi. Saudara melihat misalnya Ananias dan Safira. Saya kira pemberian mereka itu bukan sedikit. Mereka jual tanahnya di ibu kota. Ya, itu bukan sedikit saudara sekalian. Bisa jadi mereka jual tanahnya itu 10 miliar harganya. Nah, kemudian mereka bagi 2. Jadi yang mereka berikan kepada Tuhan itu banyak. 5 miliar. Tetapi karena hati mereka tidak betul, maka Tuhan kemudian menghukum Ananias, menghukum Safira, dua-dua mati. Ya, mungkin kena serangan jantung dari Tuhan. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini untuk terus mengoreksi hati kita. Kita berikan sebenarnya kepada Tuhan itu berapa persen? Tadi saya sudah katakan, Ananias dan Safira itu sepakat memberikan berapa? 50%. Bukan sedikit. Tetapi di sini ibu yang memberikan uang sedikit ini, kalau di Batam cukup untuk makan nasi bungkus misalnya, ada nasi bungkus yang harganya apa? Harganya 10.000. Tapi kalau mau enak ya 20.000. Tapi saya paling suka makan itu mie bakso. Wah, enak itu. Harganya 13.000. Ya, udah cukup, udah kenyang. Ya, apalagi tambah nasi sedikit. Nah, saudara sekalian di sini lihat, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Mungkin yang mereka persembahkan itu walaupun jumlahnya besar, tetapi mungkin itu hanya 10%. Ibu ini memberikan walaupun begitu kecil jumlahnya, tetapi dia memberikan apa? 100%. Artinya apa? Dia percaya. Kalau saya persembahkan semuanya, nanti Tuhan berikan kepada saya lagi lebih banyak. Itu imannya. Jadi kalau saudara memberi sesuatu kepada Tuhan atau beri persembahan di gereja, ingat satu hal. Persembahan saudara dengan rela hati. Dengan sukacita kata Alkitab. Dan dengan apa?
dengan iman, bahwa Tuhan akan mengembalikan kepada saudara lebih banyak daripada yang sudah tidak berdagang dengan Tuhan. Tapi sudah percaya, Tuhan akan mengembalikan berkat kepada saudara sekalian ketika engkau memberi dengan tulus hati, dengan segenap hati, dan dengan iman. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang selalu memelihara kami. Berikan kepada kami hati yang rela ketika kami mempersembahkan suatu kepada Tuhan. Berikan kepada kami iman, berikan kepada kami ketulusan hati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.